Start sekarang. Oke. Udah bisa lihat ya? Baik. Kita langsung saja nih, sudah minggu lalu kita bahas terjemah 1 sampai terjemah 4 ya. Baik. Jadi ayat yang ke-65 ini karena proses pengadilan. Ya al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ini proses pengadilan. Ya. Bagaimana pengadilan Allah ini pengadilan yang sangat adil. Jadi, dan ini sebetulnya pengadilan yang diciptakan ini pengadilan yang terjadi pada semua. Ya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Hanya saja yang beriman pengadilannya prosesnya mudah timbangannya karena apa? Kalau dia mendapatkan maghfirah, surat Yasin kan, mendapatkan ampunan, maka catatan buruknya hilang sehingga yang ada baik-baik saja, maka prosesnya sebentar dan dia orang-orang yang beriman ini siap untuk berangkat melalui menyeberang, misalnya jembatan Siratul Mustaqim misalnya, menyeberang ke surga. Nanti kita akan lihat, tidak ada di surat Yasin ini tidak diceritakan, tapi sepintas nanti kita akan melihat ada di surat Hadid peristiwa itu. Nah, pengadilan itu sungguh luar biasa, ya. Jadi menunggunya juga lama di padang mahsyar itu, ya. Orang dalam keadaan susah, khawatir, sampai akhirnya terjadi proses pengadilan. Pada proses pengadilan itu mulut mereka terkunci, ditutup. Jadi kan semua catatan-catatan itu ada ya, kita pelajari sebelumnya kan ya, pada pengajiannya episode pertama kan, ya, mereka semua apa yang mereka lakukan tercatat, bahkan asar mereka pun tercatat. Ya. Nah, catatan-catatan buruk ini semua dibuka nanti. Mereka sendiri menerima kitab itu, ya, menerima kitab itu, ya, lalu mereka malu dengan melihat kitab mereka itu sebenarnya. Tapi proses itu dibawa lagi ke dalam proses pengadilan yang mahkamah, suatu mahkamah. Nah, pada mahkamah tersebut kan kalau mulut lidah itu kan bisa bercerita bohong ya. Makanya di dunia kan orang bisa bersilat lidah, bercerita, berargumen sehingga kesalahannya bisa ditutupi. Kita tahu bahwa yang namanya pengadilan di dunia itu bisa jadi orang yang benar bisa masuk penjara itu karena mungkin dia tidak bisa membuktikan atau karena ada lawannya itu lebih pintar. Misalnya katakan mungkin dibantu dengan lawyer atau penasihat hukum yang pandai, ya, sehingga mereka bisa bersilat lidah dan memutarbalikkan fakta dan akibatnya yang benar bisa masuk penjara. Sebaliknya yang salah bisa jadi dia tidak dihukum apapun. Sedangkan nanti di pengadilan tadi tidak ada lagi nih. Nanti di pengadilan tersebut di ayat ini dikatakan bahwa tangan mulut dikunci, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa ngomong. Nanti akan dilihat pada ayat berikutnya sebetulnya akhirnya mulut dalam hal ini lidah bersaksi juga, tapi sekarang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya, di counter sekarang, di counter. Makanya tangan menjadi bisa berbicara, ya, bisa berkomunikasi dan menyatakan apa yang telah dilakukan. Ini mengapa tangan? Karena sebagian besar pekerjaan itu simbolnya dilakukan dengan tangan, ya, dengan tangan kita kan. Dan yang lain-lainnya itu memonitor, membantu, kaki membantu untuk melaksanakannya, bergerak menuju ke tempat pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, kalau kegiatan berdosa, ya, kaki ikut berperan. Nah, dengan kaki dia memberikan kesaksian. Demikian pula di sini kan hanya representasi saja. Jadi yang lain-lain juga bersaksi juga. Jadi mata bersaksi, mata melihat kan ya. Kemudian telinga mendengar. Kemudian kulit bahkan bersaksi juga, gitu ya. Jadi pada saat itu sudah tidak bisa apa-apa lagi sudah. Jadi fakta sekarang terbuka semua, nggak bisa berbohong. Sekarang sudah terungkap sudah. Ya, jadi pengadilan. Jadi keputusan itu
mudah, karena semua terbukti. Pada ayat seperti pada surat Nur ini kan dilihat lebih jauh kan, seperti disebutkan juga lidah. Nah, lidah di sini sebetulnya lidah pada saat ini kan di atas ini kan mulutnya ditutup. Kalau kali ini proses kedua yang berikutnya, setelah kaki dan tangan ini bersaksi, lidah ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi sebetulnya. Dia mau nggak mau menyatakan tidak bisa berbohong. Jadi dia dikonter dulu, lalu setelah itu dia mengakui, ya, diulang lagi tangan kaki menjadi saksi, ya, ini. Bahkan di ayat-ayat yang lain sebetulnya, jadi kulit juga, ya, kulit juga menjadi saksi, kulit juga menjadi saksi. Bahkan di dalam suatu dialog setelah itu antara diri dengan kulit, kenapa kamu menjadi saksi, kamu bisa jadi berbicara, gitu ya, di surat Fussilat itu. Fussilat itu ya, jadi kalau nggak salah ayat 18 itu. Jadi dari kulit itu kemudian mengatakan bahwa semua pada hari ini semuanya bisa bersaksi. Jadi semua anggota tubuh atau diberikan hak atau diberikan kekuatan oleh Allah SWT, berikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Ya, kita tidak tahu apakah komunikasinya seperti apa. Mungkin yang jelas kalau di akhirat itu ya komunikasi yang mudah kita pahami adalah mereka berbicara sehingga semuanya mendengarkan kesaksian itu. Sehingga yang punya diri, ya, yang melakukan perbuatan dosa, ya, sekarang sudah tidak bisa berkutik lagi. Ya, sekarang tinggal menunggu keputusan, ya, keputusan vonis, ya, sudah ini karena sudah jelas salah, vonis masuk neraka, sudah tidak ada lagi ceritanya. Ya, proses berikutnya adalah proses ajali mengalami proses masuk neraka. Nah, buat orang-orang yang orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak dosa, yang tidak percaya kepada Allah, yang terjadi yang diceritakan surah Yasin, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, maka proses mereka akan masuk neraka dengan mudah. Mereka akan dilemparkan itu. Setelah proses itu pengadilan itu tetap dilakukan, maka setelahnya langsung dilemparkan oleh mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, sedangkan pengadilan ini juga dilakukan kepada semua kan, orang-orang yang beriman juga. Nah, orang-orang yang beriman yang beramal saleh, timbangannya berat kepada timbangan yang amal salehnya, maka dia ayat ini ayat ke-12 surat Al-Hadid ini, surat Hadid ini surat surat ke-57 ya. 57 pada juz ke-27. Juz 27 ya. Juz 27 surat yang terakhir pada juz 27. Surat ini ya turun di Madinah ya. Nah, kita lihat di surat 12 itu, baca terjemahannya saja. Pada hari itu ketika kamu melihat seorang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi mereka berjalan menuju di jembatan Siratal Mustaqim ya, di dalam tafsir. Jadi berjalan menuju ke surga. Nah, untuk itu melalui itu tempat yang dilalui itu gelap pasti karena dia ada cahaya nih ya. Jadi karena ada cahaya di hadapan mereka, mungkin di jidat mereka atau di mana cahaya itu ada, kemudian mereka juga dikasih sinar dari sebelah kanan, pokoknya mereka mendapatkan cahaya sehingga mereka dengan mudah melalui jembatan Siratal Mustaqim itu. Dan sebelum masuk pun mereka sudah diberi kabar juga ya. Mereka diberikan pada hari ini ada berita gembira, kan, berita gembira. Jadi dalam perjalanan pun berjalan menyenangkan gitu ya. Walaupun mungkin takut melihat di bawah itu adalah jurang neraka, dan mereka tidak terlalu khawatir karena sudah dikasih kabar gembira maka akan masuk ke dalam surga ya. Jadi itulah suatu keberuntungan yang banyak ya. Jadi itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana mungkin dosa-dosa mereka sudah dihapuskan oleh Allah SWT, tinggal ya amalnya saja. Ya. Termasuk juga orang-orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan sisi, yang dapat syafaatkan, kemudian mendapatkan kemudahan untuk masuk surga karena syafaat. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang katakanlah orang-orang melalui orang yang terlalu banyak dosanya, dia juga lewat bersama-sama sini, tapi kemudian di tengah jalan dia tidak di tengah jalan dia terjatuh lalu masuk ke dalam neraka. Dan neraka dalam hal ini buat orang-orang yang telah
bersaksi, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, neraka itu adalah proses untuk membersihkan. Karena untuk bertemu dengan yang maha bersih, yang maha suci, yaitu Allah SWT, dia harus bersih. Maka harus dibersihkan, tidak sempat dibersihkan di dunia, ya, dengan musibah segala macam, masih juga kotor juga, kemudian dibersihkan juga di alam barzah. Nggak cukup juga masuk neraka dulu, bersihkan, baru nanti bisa masuk ke dalam surga. Nah, buat orang munafik ini kan orang-orang yang mengucapkan juga kalimat syahadat, tapi tidak serius. Karena sebenarnya dia mengucapkan sesuatu tapi berbuat sesuatu yang lain, memusuhi. Munafik dalam hal ini munafik dalam iman, ya. Pada hari ketika munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, jadi mereka bersama-sama tuh jalan sebetulnya. Karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sama-sama beriman. Tapi mereka tidak memiliki cahaya di depan mereka, terdapat cahaya. Jadi dia istilahnya kegelap. Jadi cahaya mereka peroleh dari orang yang beriman. Jadi dia kata, tunggulah kami. Ya, dia kan ada di belakang, orang beriman ada di depan. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Jadi memanfaatkan cahaya yang dimiliki oleh yang beriman. Lalu dikatakan kepada mereka, mungkin dicegat. Ada di dalam tafsir dikatakan orang beriman yang mengatakan, tapi sebetulnya lebih cocok di sini ada suatu batasan, kan satu dinding. Di dinding ada penjaganya, malaikat. Dan balik sana cari cahaya sendiri. Tak bisa menggunakan cahaya orang beriman, cahaya sendiri ada di belakang sana. Balik lagi mereka. Tapi waktu mereka balik lagi, orang beriman sudah lewat, sampai ke surga, melalui gerbang itu, atau satu dinding. Ada yang mengatakan dalam tafsir dinding itu adalah dinding Al-Araf, yang beda, yang di atas dinding itu satu semacam bukit, itu bisa melihat surga dan bisa melihat neraka. Nah, itu dikatakan setelah itu adalah rahmat, maksudnya setelah dinding. Kalau melalui dinding tersebut itu adalah rahmat, itu surga sebelah sana. Sedangkan di sebelah sini adalah ini siksa, di neraka, gitu. Ya, neraka. Nah, kemudian orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin lagi, berkata, dialog yang menyedihkan sebenarnya. Bukankah kita sama-sama dulu teman, gitu kan? Lalu dijawab oleh orang-orang beriman, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Jadi mereka menginginkan kehancuran orang-orang beriman, sebenarnya kehancuran Rasulullah. Kan orang-orang munafik itu dia ikut dalam perang, kemudian pada saat diperlukan mereka keluar dari barisan. Itu membuat panik, ya. Jadi mereka menginginkan orang-orang Islam itu hancur. Nah, sekarang ini yang mereka alami nanti. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Allah ini mereka mati, ya, mati, dan kemudian inilah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan. Jadi mereka menjadi teman setan, kemudian dijerumuskan oleh setan, ya. Nah, ayat berikutnya, pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu adalah neraka. Dialah tempat berlindungmu, ya, tempat berlindung yang paling jahat, ya, masuk dalam neraka. Jadi orang kafir sudah tidak diceritakan lagi, sudah masuk neraka. Sedangkan orang munafik ini mengalami yang lebih ngenas lagi sebetulnya. Dia pikir dia bisa melalui, tapi ternyata tidak, akhirnya masuk neraka. Neraka pun neraka yang paling dasar, ya, ada di dasar neraka. Nah, itu cerita yang tidak diceritakan oleh surat Yasin. Jadi proses berikutnya setelah terjadi pengadilan itu, ya. Baik, kita teruskan. Ayat berikutnya, ya. Walau nasya'u la tamasna ala ainem fastabuqu sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u la masahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Nah, dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka. Mata mereka. Ini ingatkan kembali kejadian di dunia. Jadi Allah tuh hidup di dunia ini banyak sekali Allah berikan kesempatan. Jadi
seorang berbuat kesalahan, berbuat dosa besar sekalipun tidak langsung dihukum. Kalau seandainya Allah menerapkan setiap dosa langsung dihukum, maka mungkin nggak ada manusia yang survive, ya, sangat sedikit ya. Jadi habislah semua orang-orang yang berdosa itu. Tapi Allah kasih kesempatan supaya mungkin suatu saat, ya, karena diberikan kesempatan mendengar dakwah segala macam, bisa sadar dan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau seandainya Allah ingin melakukan sesuatu, Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa butakan mereka. Ini peringatan. Ayat ini peringatan pada orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik di Mekah, dan juga peringatan buat kita gitu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Dan ini ancamannya, kalau seandainya Allah mau melakukannya, Allah bisa butakan gitu. Kalau sudah buta, sudah nggak bisa lagi kan? Sudah buta mata, maka tidak ada, mereka mau mencari jalan. Ya buta, nggak bisa apa yang bisa dilakukan orang yang sudah buta, ya, susah ya, tidak bisa melihat, kehilangan satu panca indera yang sangat penting. Nah, bisa juga ditulikan, ya, buta dan tuli, ya. Yang jelas mereka ini kan mereka juga sebetulnya buta mata hatinya gitu ya. Buta mata hatinya lebih berat lagi sebetulnya. Buta mata hati akhirnya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kalau mereka sebetulnya kesalahan buta mata hati itu kemudian dihukum dengan akhirnya mata mereka, hukuman yang pantas sebetulnya, mata mereka dibutakan juga karena mereka buta mata hatinya, dua-dua buta, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa lagi sebenarnya melakukan berbagai macam makar yang mereka lakukan kepada Rasulullah, ya. Dan kalau diingatkan juga, ya, lebih berat lagi, Allah juga bisa membuat mereka berubah. Bentuk mereka bisa berubah. Katakanlah di sini bisa jadi mereka menjadi mereka gagah bisa berjalan, tiba-tiba misalnya jadi lumpuh. Apa susahnya gitu kan? Ya, mudah saja buat Allah membuat lumpuh, karena terjadi stroke segala macam, ya, jadi lumpuh. Orang yang begitu gagah tiba-tiba lumpuh, bergerak pun memerlukan pertolongan orang lain. Atau Allah ubah bentuk mereka jadi bentuk yang lain, bisa saja, ya. Nah, kalau yang cerita-cerita dalam Al-Quran seperti yang pertama itu pernah terjadi. Yang diceritakan itu adalah azab yang berlaku buat kaum Sodom, ya, di mana diutus Nabi Lut ke sana, ya, untuk meluruskan mereka dari perbuatan mereka yang durjana, ya, Sodom, ya. Mereka melakukan homoseksual dan praktek-praktek lain yang jelas mereka juga melakukan praktek penyembahan berhala, kemudian merampok segala macam, ya. Nah, waktu malaikat, ya, ada 4 malaikat yang datang, yang diutus untuk menghancurkan mereka. Malaikat ini sebetulnya datang menjumpai Nabi Ibrahim sebelum pergi ke negeri Sodom. Sebenarnya negeri Sodom dan tempat Nabi Ibrahim itu dilihat, Nabi Ibrahim itu kelihatan danau laut mati, ya, laut mati karena banyak garamnya gitu ya. Itu ada di sebelah baratnya. Di sebelah barat itu kota Hebron, itu tempat Nabi Ibrahim. Di sebelah timur danau tersebut, ya, bukan pula besar danaunya, itu adalah kota Sodom dan kota Gomorrah, kota-kota tempat tempat orang-orang ini melakukan buatan durjana. Jadi sebetulnya kalau ada kejadian terjadi di kota Sodom, itu mungkin bisa dilihat kalau ada kejadian misalnya hancuran, ada asap segala macam, bisa lihat di seberang danau tersebut. Nah, ketika malaikat itu datang, ya mereka menemui Nabi Lut. Singkat ceritanya, malaikat ini kan menyamar sebagai orang yang sangat tampan. Nah, mereka ini kan mencari laki-laki dan ingin setiap ada laki-laki dari luar mereka kerjain gitu. Mereka perkosa, ya, laki-laki dengan laki-laki, mereka pesta pora itu secara terbuka. Nah, ini mereka mau melakukan terhadap 4 orang ini. Jadi sudah diperingatkan oleh Nabi Lut, mereka maksa juga. Malaikat tersebut kemudian bertamu masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Mereka kemudian semacam demo di luar, memaksa untuk masuk ke rumah Nabi Lut untuk mengambil 4 orang ini. Akibatnya 4 orang ini, setelah 4 orang ini menginformasikan kepada Nabi Lut bahwa mereka itu malaikat, jangan khawatir. Nabi Lut kan sangat khawatir sekali. Dia tidak bisa
melindungi tamunya gitu. Malaikat itu mengibaskan sayapnya atau mengibaskan, mungkin dia sudah menyamar jadi manusia, jadi mengibaskan jubahnya. Akibatnya apa? Semua yang ada di sekitar situ buta, seketika buta. Jadi bisa saja seperti itu. Inilah maksud Pak Malaikat, dia buta semua. Jadi yang ada di sekitar rumah Nabi Lut itu buta. Itu adalah azab. Nah, mereka yang buta ini pun akhirnya mati semua karena dihajar sama gempa bumi yang terjadi likuifaksi di sana. Likuifaksi masuk ke dalam tuh negeri Sodom itu, di samping terjadi letusan danau di danau garam Jadi karena ada perubahan geologi pas, dan kemudian pada saat yang sama terjadi likuifaksi, jadi semacam dibalikkan, hilang negeri. Nah, sedangkan azab yang merubah bentuk, kita tahu bahwa dalam cerita Bani Israel kan, bukan zaman Nabi Musa, bukan pada zaman Musa, zaman setelahnya. Jadi mereka ini kan sebetulnya ibadah hari Sabtu itu kan sebetulnya bukan pula kewajiban awalnya, tapi mereka maksakan itu diwajibkan, mereka dijadikan wajib. Kalau sudah dijadikan wajib, jadi kalau mereka Sabtu itu tidak boleh bekerja gitu. Jadi hari yang ya tidak harus ada di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan kegiatan. Itu hari Sabat ya, hari yang ke-7. Hari Sabat, bahasa Arab Sab'a 7 Nah, tapi mereka ini melanggarnya. Tidak semua orang Yahudi sebenarnya. Hanya kelompok tertentu saja yang tinggal di pinggir laut ya. Jadi mereka melanggar itu. Hari Sabtu mereka tetap menangkap ikan. Jadi mereka mencari nafkah juga. Ya. Ada yang mengatakan sebetulnya mereka tidak langsung menangkap ikan, tapi mereka buat semacam sedemikian rupa hingga ikan itu bisa ditangkap. Jadi mereka lakukan hari Jumatnya, pasang semacam jaring-jaring atau kayak gitu. Nanti mereka bisa panen hari Minggu. Tapi jelas mereka melanggar hari Sabtu. Apa akibatnya? Nah, mereka kemudian diubah. Mereka disumpahi Allah menjadi monyet, jadi kera. Ya, jadi benar-benar jadi kera. Ada di dalam cerita ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Jadi bisa saja Allah tuh melakukan apapun terhadap orang yang berdosa. Ya. Jadi itu diingatkan. Peringatan ini juga berlaku buat kita juga sebetulnya, bukan buat orang musyrikin Mekah saja. Ini peringatan kita kalau kita melakukan sesuatu, ingat. Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya juga mengingatkan kita bahwa dosa itu bisa membawa kepada petaka. Jadi bisa saja kita melakukan dosa, pada suatu saat Allah menegur kita dengan memberikan musibah. Ya. Kalau musibahnya itu bisa kita kembalikan, bisa sakit bisa sembuh lagi. Kalau tidak sama sekali, misalnya musibahnya seorang tiba-tiba menjadi lumpuh karena stroke, udah itu dia tidak kenal apapun, ya, atau menjadi koma. Nah, itu ingatlah kalau kita ingin melakukan ada niat mau melakukan sesuatu yang buruk, karena tiba-tiba bisa Allah melakukan sesuatu. Ya. Baik, ini ayat ini ya, jadi suatu peringatan. Sebenarnya peringatan peristiwanya bukan peristiwa di neraka atau surga atau di padang mahsyar. Saya ini ingatkan lagi bahwa kembali ini sudah di ujung, sudah proses ma'an yang tadi sudah diceritakan, ini ada dibalik lagi ceritanya. Mengingatkan lagi. Ini sebenarnya kasih sayang Allah SWT. Allah mengingatkan kita, sebenarnya itu kasih sayangnya yang sama. Allah menginginkan kita selamat. Makanya Allah utus Rasul, ya, supaya Allah berikan jalan kepada kita, berikan taufik dan hidayahnya supaya kita bisa selamat. Kalau orang itu tidak selamat, ya salahnya diri sendiri. Padahal Allah sudah memberikan segala sesuatu untuk hambanya ini selamat. Karena dia mencintai hambanya. Hambanya itu yang tidak bersyukur dan tidak membalas cinta Allah. Ya. Nah, kemudian ceritanya sudah selesai nih, cerita tentang Mahat tadi ya. Nah, jadi waman mu'ammiruna kaswafil haq afala ya'qilun. Nah, ini suatu statement ya.
Ya, jadi boleh jadi ini bisa dijadikan suatu semacam hukum juga. Nah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya. Jadi kalau umur panjang sampai tua sekali, gitu ya, maka ayat ini mengatakan boleh jadi orang tersebut akan kembali kepada seperti dia anak-anak. Jadi dia kalau pikun, gitu ya. Tapi tidak semua, tidak semua orang-orang yang secara orang yang memanfaatkan pikirannya berzikir ini jarang sekali kita melihat orang-orang yang beribadat itu pikun, ya. Tapi orang yang pikun itu banyak, ya, karena yang normal pikun bisa kembalikan pikun. Cobalah pikirkan, ya. Maksudnya jangan sampai kita pikun. Bisa jadi kita untuk menghindarkannya kita aktifkan akal kita, gitu ya. Berpikir, kemudian berzikir. Ini yang saya lihat di seperti ini, ya. Yang saya peroleh di suatu jurnal, ya. Kalau ada kadim enak nih bisa dijelaskan, ada kadim nggak sih? Nah, ini kira-kira bagaimana proses ini tentang kekuatan saja, ini kekuatan otot, ya. Kekuatan otot, ya. Ya. Jadi mulai dari sini, dari nol, dari lahir, kadang dia akan bertambah kekuatannya. Bertambah kekuatannya terus, ini masa remaja kita mungkin, ya. Sampai suatu titik di sini puncak umur 20-an, ya. Umur 20-an, kemudian di sini kita puncak kekuatan sampai 30-an, sampai ada yang bisa sampai 40-an. Ya. Kemudian setelah itu terjadi penurunan. Ada orang yang melakukan terjadi penurunan seperti ini, ya. Ada yang penurunannya agak sedikit lambat, mungkin kalau banyak olahraga atau segala macamnya, makanan yang bergizi. Ini ada hidup pada masa dewasa. Kalau ini keadaan sudah tua, ya. Jadi memang ini sudah menjadi hukum seperti yang ayat ini. Memang itu lemah, kita semua lemah, gitu ya. Jadi tidak hanya otot, ya, semuanya, ya, yang mengalami proses ini seperti saya sudah umur 60, ini terasa itu, ya, bahwa apa yang kita lakukan, saya lakukan 20 tahun yang lalu susah sekali dilakukan sekarang. Kalau dulu bergerak dengan mudah, apapun bisa, tidak mudah terjadi terseliu atau otot jadi kacau, sakit gitu, tidur salah sedikit, sakit leher gitu. Kalau dulu tidak seperti itu. Ya, anak saya masih umur 17 tahun, begitu enaknya juga badannya melintir-lintir, nggak apa-apa. Kalau saya pasti kena itu, harus urut dulu, udah itu. Menunjukkan otot-otot itu sudah kaku, gitu. Ya, udah kaku. Mata pun harus pakai kacamata, gitu ya. Mungkin pendengaran pun terasa juga, pendengaran pun tidak seperti dulu juga. Kalau dulu jelas pendengaran tuh mudah, sekarang kok rasanya berkurang. Pendengaran itu berkurang. Yang jelas mata terasa tuh bertambah plus, ya plus. Nggak bisa. Dulu mudah sekali membaca, baru kira-kira 2 tahun yang lalu masih bisa baca di depan screen komputer. Kemudian proses itu cepat sekali sehingga kemudian tiba-tiba kok kabur gitu. Semakin lama semakin kabur, harus terpaksa pakai kacamata plus, ya. Nah, banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian itu yang kita rasakan berdasarkan umur. Ini ada cerita Imam, kalau menurut Imam yang diceritakan Imam dalam hadis, Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa kekuatan manusia itu secara umum, ya, itu pada umur 30-an, antara 30-an sampai 40-an itu maks. Dia mencapai titik, ya, 30-an, bahkan disebutkan ada yang hadis mengatakan sebut umur puncak 33. Jadi kita boleh katakanlah antara 20-an akhir sampai 30-an akhir itu kekuatan boleh katakan optimum buat manusia, ya. Setelah itu terjadi penurunan. Dan ini Imam sendiri bercerita dia sedang berjalan. Imam ini berjalan sama muridnya Imam Ja'far. Ini cerita Imam Ja'far. Berjalan kan, Imam Ja'far tinggalnya di Madinah kan. Dia berjalan ke Bukit Uhud, ya. Mungkin mau ziarah ke Hamzah, ya kan. Di Bukit Uhud. Sama muridnya jauh lebih muda kan, ya. Imam umurnya sampai Imam Ja'far Shadiq itu sekitar 50-an, ya. 50-an. Jadi mungkin dia sudah umur menjelang 50-an atau sudah 50-an, dia berjalan pergi ke Uhud. Ya, dia sangat mengenal Bukit Uhud, ya. Dia katakan di Bukit Uhud itu ada lekukan-lekukan, gitu, ya. Kalau kita lihat gunung apapun sebetulnya terlihat, ya, lekukan-lekukan gunung yang apalagi pada cuaca cerah, ya. Dia bertanya kepada muridnya itu,
kau bisa lihat nggak itu lekukan-lekukan yang ada pada Bukit Uhud tersebut? Iya, jelas. Nah, kata muridnya, muridnya masih muda kan. Aku sudah nggak bisa, kata imamnya. Lalu dia cerita tentang umur, ya. Nah, umurku sudah lanjut sehingga mataku juga tidak sekuat matamu. Walaupun dia imam, sebetulnya berlaku juga. Ya. Jadi tidak bisa lagi imam hanya membayangkan bahwa dia pernah lihat ada lekukan-lekukan di yang indah di Bukit Uhud. Sekarang dia tidak, karena matanya sudah dulu belum kacamata, nggak bisa kacamata, tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Gitu. Hanya membayangkan pernah melihat seperti itu, makanya dia tahu apa lekukan. Baik, nah ini karena ini ada peringatan buat kita, dan tentang umur, tentang masa ini banyak sekali di dalam Al-Quran itu sebetulnya mengingatkan kita. Banyak sekali Allah bersumpah tentang masa, tentang waktu. Ya. Seperti yang terkenal, yang mudah kita wal asr, ya, demi masa, gitu ya. Demi masa. Sebenarnya wal asr itu satu proses, kita katakan asr itu waktu menjelang akhir. Okay? Kalau sholat asar itu sudah dekat maghrib. Jadi waktu yang menjelang sudah mau habis gitu. Jadi disebutkan kan innal insana lafi khusr. Jadi semua itu orang itu dalam keadaan merugi. Jadi kita masa itu intinya orang itu dalam keadaan decline, turun ininya, merugi ya. Kecuali inna illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal saleh. Dalam proses itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi untuk melaksanakan itu dengan sempurna, ya kita berkomuniti, kita saling mengingatkan dan saling bersabar terhadap menjalankan amal saleh itu. Nah, ada hadis yang terkenal kan tentang ini ya. Nah, hadis yang terkenal ya. Hadis ini riwayat Ibnu Abbas, itu manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Bahkan ada lagunya, kayak lagunya sangat terkenal ini, dan ini menjadi pengingat buat kita selalu. Jadi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Karena pada saat sudah tua ada hal yang tidak bisa dilakukan pada masa muda gitu. Orang muda kuat yang melakukan sesuatu, kalau bisa beribadat tambah zikir banyak bisa dilakukan orang muda. Udah tua mungkin susah, sakit, inilah macam-macam hal kan. Jadi mungkin kalau tuanya sudah tua 80-an atau sampai 90-an itu sudah susah untuk bergerak pun kadang ya. Nah, manfaat waktu sehatmu sebelum datang sakit. Ya, kalau udah sakit banyak sekali yang tidak bisa dilakukan ya. Jadi lakukanlah pada saat sehat, lakukanlah maksudnya lakukanlah perbuatan amal soleh, iman dan amal soleh, meningkatkan iman dan amal soleh. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan, karena kan dikatakan dalam ilustrasi yang bagus sebetulnya, iman itu dan amal soleh itu ibarat seperti akar dengan daun. Jadi kalau daunnya banyak dalam satu pohon, gitu ya, maka dia akan membuat daun kan terjadi fotosintesa. Membuat bahan-bahan yang digunakan untuk menguatkan akar, jadi akar tambah besar gitu. Nah, pada saat yang akarnya besar gitu, maka akar juga mencari huru di dalam tanah yang kemudian digunakan oleh daun. Akar mengambil air dan unsur-unsur hara yang diperlukan, dibawa ke daun, kemudian diproses fotosintesa menjadi macam-macam kan. Lalu balik lagi ke akar, saling menguatkan gitu loh. Kayaknya tidak bisa kita pisahkan keduanya itu, ibaratnya seperti itu gitu. Nah, kemudian akan menghasilkan buah tentu ya. Kemudian kalau masa lapang, masa kaya, lagi ada duit, kalau bisa bersedekah, jangan menunggu masa nanti kalau sudah susah fakir ya, tidak bisa lagi gitu ya. Atau masa luangmu, kalau masa keadaan luang, nanti kalau sudah sibuk susah gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari segi hidupmu sebelum mati. Itu adalah satu kesimpulan. Kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sudah selesai. Masuk al-barzah, nanti menyesal di alam barzah, mesti aku melakukan kebaikan di dunia, selesai, nggak ada lagi itu ceritanya. Tapi sudah itu sudah berakhir, tinggal menunggu saja. Nah, jangan sampai penyesalan itu terjadi di alam barzah nanti. Ya. Nah, ada satu semboyan, satu kata-kata mutiara. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi jelas ini adalah kata-kata Imam Ali sebetulnya.
Kalau Imam Ali juga hadis juga. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi melakukan kebaikan dan hari maksudnya masa sekarang lah, tidak harus dalam bentuk hari ya. Jadi kalau masa sekarang itu lebih baik dari tahun ini, lebih dari tahun kemarin gitu ya, maka dia beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, jadi tidak ada perkembangan, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi dia sama saja posisi dia tidak meningkat, ya, tidak meningkat keimanannya, tidak meningkat amal solehnya gitu kan. Jadi sama statusnya dia dengan mungkin berapa tahun yang lalu, dan sekarang kok nggak maju-maju gitu kan, sebetulnya kan. Nah, dia rugi sebenarnya karena berarti masa yang selama ini dia tidak manfaatkan dengan baik, sehingga dia tidak meningkat posisinya, posisi keimanannya, posisi kemanusiaannya ya. Nah, barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek dari hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Tidak posisinya kondisi sekarang lebih buruk dari kemarin, ya orang-orang yang benar-benar melakukan sia-siaan. Dia tidak yang jelas orang yang seperti ini orang yang tidak bersyukur ya. Ini sebenarnya orang yang bersyukur itu orang yang memanfaatkan apa yang Allah berikan, termasuk waktu dengan optimum, sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Oke, ini tentang masalah waktu ya, yang terkait dengan masa tua ini ya. Kemudian ayat berikutnya, wa ma 'allamnahu syaqamayan bagilah in huwa illa dzikrul Qur'an mubin yunzir man kana hayya wa haqqal qaulal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair. Nah, ini kan syair ya. Ini berkait dengan Rasulullah SAW karena tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh musyrikin di Mekah ya. Nah, tuduhan diantaranya tuduhan beliau sebagai penyair ya. Jadi ayat ini artinya membantahnya ya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dalam hal ini, dan bersyair itu tidak layak baginya. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu yang sangat indah ya, intonasinya, kemudian susunan katanya, itu bukan syair. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu. Ya, wahyu dari Allah SWT dalam bentuk Al-Quran atau dalam bentuk susunan beliau sebetulnya menjelaskan Al-Quran, wahyu juga. Jadi bantahan, karena banyak sekali tuduhan-tuduhan itu sebetulnya kepada Rasulullah SAW ini. Nah, tuduhan ini kita level tuduhan agak sedikit intelek, gitu, agak sedikit intelek. Nah, tuduhan yang paling bodoh sebenarnya tuduhan bodoh karena tidak melihat fakta, ya, hanya menuduh saja, menyebarkan hoax gitu. Pada zaman dulu pun banyak hoax itu tersebar ya untuk Rasulullah. Ya, itu sebagai orang gila. Ya kan banyak tuh ayat Al-Quran itu ya. Baca surah Az-Zariyat, surah Tur, surah Qamar, surah Qalam, yang mengatakan bahwa mereka menuduh Rasulullah itu orang gila. Karena mereka sendiri menyaksikan bahwa Rasulullah itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul adalah orang yang terbaik di antara mereka, orang yang paling hakim, orang yang paling bijak, dan mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan Rasulullah itu. Tiba-tiba sewaktu beliau menyampaikan wahyu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, kepada jalan tauhid, mereka katakan gila. Yang gila itu bukan Rasulullah, mereka yang gila gitu kan. Jadi itu tuduhan. Tapi tuduhan itu tidak sesuai dengan fakta. Mereka melihat Rasulullah wajar, mereka melihat fisik itu tidak ada yang jadi tuduhan yang benar-benar tidak ada dasar dan terbantah dengan sendirinya, gitu ya. Nah, tuduhan berikutnya beliau dikatakan sebagai tukang sihir dan tukang tenung lah, tukang tenung. Nah, tukang tenung itu artinya meramal-ramal nasib. Itu masuk Rasulullah menyampaikan kondisi masa depan, ya, tentang akhirat, itu dianggap sebagai tukang tenung. Dan memberikan Al-Quran kan memberikan juga nuansa-nuansa masa depan, kejadian yang akan datang, gitu kan? Jadi tukang tenung, tukang sihir. Karena ini pernah saya ceritakan ya, waktu mengapa dikatakan tukang sihir? Karena sebetulnya ini adalah upaya pemimpin pembesar dari kaum Quraisy yang musyrik itu, yang masih musyrik, itu untuk menjauhkan orang-orang yang ada kecenderungan
Kalau orang lapisan bawah ini kan karena takut saja sebetulnya. Dia ikut-ikut saja. Ini dia menjauhkan orang ini dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat memukau. Karena mereka langsung paham, kan, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah itu kan, ya, dibacakan oleh Rasulullah, kalau dibacakan oleh mereka itu akan sangat terpukau, ya, akan terpukau karena indahnya dan tidak hanya indah sesungguhnya, tapi kebenaran yang ada di dalamnya. Kalau masuk ke dalam bisa mengubah orang, gitu ya, bisa mengubah. Nah, karena itulah, sehingga itu dikatakan sebagai tukang sihir. Ya, Al-Quran itu bisa menyihir. Itu idenya sebetulnya ide Walid bin Mughirah sebetulnya. Kalimat Mughirah tukang sihir, karena apa yang diucapkannya itu membuat kita terpesona. Nah, ini juga berkaitan dengan pada tuduhan kalau di surat ini, di surat tukang sihir di surat Al-Qamar misalnya, bisa dilihat. Ini cerita surat Al-Qamar ini kan cerita tentang mukjizat Rasulullah membelah bulan. Okay. Kita yang membelah bulan, ya. Kemudian mereka menyaksikan memang bulan itu terpisah di bukit, ya, di Mekah di bukit terpisah satu sana. Ada yang menyaksikan, yang datang dari luar pun dia menyaksikan ada perubahan yang menakjubkan. Lalu mereka sebetulnya mereka menginginkannya. Nah, itu yang terjadi. Lalu mereka tuduh itu satu sihir. Dari suatu mukjizat. Ya. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah itu kan wahyu, Karena seperti ayatnya berikutnya ini kan, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan. Jadi Al-Quran itu adalah ya kitab petunjuk yang menjadikan bahan yang digunakan oleh manusia yang diwahyukan Allah pada Rasul sebagai bahan untuk belajar, untuk mencari jalan, sebenarnya menjadi map jalan untuk mencari jalan yang benar. Ya, untuk mendapatkan kebaikan sebetulnya. Dan dia menjelaskan kitab yang menjelaskan, ya. Jadi ayat itu dijelaskan ayat yang lain. Gitu. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, ya, yang hidup hatinya. Jadi kan Al-Quran ini hanya bisa menyentuh orang yang memang hidup hatinya. Kalau hatinya sudah busuk, sudah mati, seperti yang kita ceritakan awal-awal orang-orang musyrik, itu dikasih apapun kepada mereka, ya, itu tidak mampu gitu. Al-Quran walaupun mereka mungkin menikmatinya, tapi akhirnya tidak ada dinding antara dia dengan Al-Quran, itu tidak mampu mengubah dirinya gitu. Itu kan sawa'un alaihim amdaratam lamtum dirhum la yu'minun, atau wasawa'un alaihim, ya amdaratam lamtum dirhum la yu'minun. Jadi Al-Quran yang begitu hebat, yang sudah kita ceritakan bahwa Al-Quran itu kalau ada di dalam hati, ya, orang mencintainya, dia bisa menggerakkan. Bisa menggerakkan. Karena itu Al-Quran kita bisa cerita Al-Quran Al-Hakim, Quranul Hakim. Al-Hakim itu adalah ciri-ciri orang yang hidup dan orang yang berilmu. Al-Hakim itu kan. Nah, Al-Quran itu adalah hakim karena dia bisa menghidupkan orang dan membuat orang berilmu. Jadi sering-seringlah dekat kepada Al-Quran dan membaca Musa Muhammad, kan kita akan berilmu dan menjadi hakim. Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka yang menolak Al-Quran itu menolak kebenaran, maka ya azab itu akan berlaku buat mereka, ya, di dunia ataupun di akhirat azab. Jadi di dunia kalau masih sempat azab lalu sadar, bagus. Kalau udah sampai di alam barzakh, akhirat nggak ada ceritanya lagi, nggak ada tiada yang ada terjadi penyesalan, ya. Baik, ini terakhir, ya, bagian hari ini, ya. Nah, ini tentang masalah balik lagi kepada ayat, dalam hal ini adalah kondisi apa yang ada di sekitar, dalam hal ini binatang ternak. Alam ya anna halakna lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u masyarib afala yashkurun. Nah, ini tentang binatang ternak yang mereka ada di sekitar mereka. Ini ayat-ayat Allah itu kan pernah kita ceritakan, ada pada diri sendiri, ya, dan ada di sekitaran, baik di sekitar yang dekat maupun yang jauh seperti bulan bintang. Ayat-ayat Allah dalam diri kita pun ada, ya, semua dalam tubuh kita ini sebenarnya ayat Allah Subhanahu wa taala.
Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya kalau tidak disadarkan. Demikian pula dalam hal ini mungkin mereka sudah tidak sadar karena sudah terlalu biasa melihat mata, bulu mata, kemudian proses pencernaan, makan segala macam, lidah. Sebenarnya ayat Allah SWT. Ya, bagaimana lidah itu pada saat makan dia bergerak sedemikian rupa sehingga tidak tergigit. Kalau selalu seringkali kadang-kadang kita tergigit atau karena kondisi saraf yang tidak bagus lagi, bisa jadi setiap makan tergigit lidahnya. Kalau setiap makan selalu tergigit lidah, repot jadinya kan. Nah, bagaimana lidah itu tidak tergigit? Itu adalah masalah kan, itu ayat Allah ya. Bisa dijelaskan secara kedokteran, tapi itu sebetulnya ayat Allah SWT. Jadi ini kan binatang ternak nih ceritanya. Kan binatang ternak ini mereka kan sangat, bahkan kekayaannya itu diukur dengan jumlah binatang ternak yang dimiliki kalau zaman dulu itu. Ya, berapa banyak onta yang dimiliki, berapa banyak kambing gitu kan. Maka kekayaan di situ ya, diinvestasikan. Istilahnya kalau investasikan, orang-orang di Mekah investasikan dalam bentuk ternak, banyak ternak ya. Bisa dihitung kekayaan satu ternak berapa, satu onta berapa. Bahkan di dalam hukum-hukum kita kan hukum apa zakat kan kita dan zakat ternak kan, berapa onta, berapa kambing gitu kan. Nah, kan di sana nggak ada ternak ayam gitu kan, sudah ayam yang ada mereka onta, kambing ya yang banyak. Nah, ternak ini kan luar biasa sebetulnya ya, ternak itu luar biasa. Nah, bayangkan ternak ini kan Allah tundukkan, ayat ini kan Allah tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, ya, tundukkan manusia, sehingga ternak-ternak ini menjadi jinak dan bisa dipelihara. Coba bayangkan kalau ternak itu tidak bisa dipelihara, ya menjadi buas, selalu buas, tidak bisa ditundukkan, gimana menjadi ternak, gitu kan? Katakanlah onta, yang mereka manfaatkan onta itu adalah binatang yang luar biasa, ya bisa berjalan di padang pasir dalam panjangnya. Bayangkan perjalanan karapan dari Mekah kemudian menuju utara sampai ke negeri Syam itu cukup jauh, itu onta bisa berjalan berminggu-minggu ya di padang pasir, luar biasa kan itu ya, luar biasa. Nah, tanpa onta nggak bisa gitu loh, nggak bisa naik kambing nggak tahan gitu kan. Ada binatang lain yang seperti onta itu yang bisa melakukan perjalanan. Kalau sekarang enak lah, ada jalan pakai mobil dulu. Demikian pula domba segala macam ini kan manfaatnya luar biasa banyaknya, kulitnya, kemudian dagingnya, susunya, gitu kan, luar biasa banyaknya. Ya, saya ilustrasikan di sini ada onta, ya ada onta ini kan ya. Ini di padang pasir ini sebetulnya onta di sana nih, di Hijaz nih, onta Hijaz. Jadi dia kan menjadi alat angkut yang handal. Onta ini digunakan alat angkut yang handal, ya di padang pasir. Jadi kapilah dagang. Mereka kan di Mekah itu kan tidak bercocok tanam gitu. Yang bercocok tanam itu ada di Tara di Madinah, cocok tanam korma, ataupun di utara lagi di Syam itu banyak buah-buahan atau di Taif, ya, di Taif ya, orang tanam tanaman juga. Nah, karapan ini membawa barang-barang dagang ini pakai onta. Tapi onta ini juga di samping menjadi menjadi alat angkut, juga dagingnya sangat lezat gitu ya, dan juga susunya juga bermanfaat gitu. Jadi ini luar biasa, Allah berikan suatu kendaraan di padang pasir, satu binatang yang namanya onta gitu ya, yang memang sangat bermanfaat di padang pasir. Tidak ada binatang lain yang memiliki kemampuan seperti onta. Ya. Nah, di samping juga ada binatang lain, binatang seperti domba, ini kan jadi juga domba ya, yang digunakan khususnya digunakan untuk makan, kan disembelih kan domba. Dan ini sangat cepat berkembang biaknya ini. Ya, domba-domba ini sangat cepat berkembang biak. Ya. Nah, kalau seandainya binatang itu hanya diberikan yang ini aja gimana? Kalau seandainya yang hanya dikasih babon ini, monyet nakal ini kan, di samping buas juga liar, tidak bisa dipelihara babon ini. Ini banyak di sana pun, ini di daerah di luar kota Mekah banyak nih babon-babon ini, nakal sekali dia, ini mengejar orang, takut nih. Dan giginya panjang sekali, bisa berapa senti itu giginya, dan sangat berbahaya. Dan ini sangat sulit untuk dipelihara. Nah, kalau
Di samping badannya kecil, kemudian nakal gitu ya. Dan kalau binatangnya semua kayak gini gimana? Atau seperti apa ini pun serigalanya serigala padang pasir ini. Ini pun gambarnya itu serigala di daerah juga. Banyak ternyata serigala di sana. Jadi kita Nabi Yusuf kan, bin Yusuf makan serigala. Ya, ini banyak serigala di sana itu. Daerah berbahaya sebetulnya kita di luar kota Mekah itu. Banyak binatang-binatang yang berbahaya. Nah, kalau binatang-binatang ini nggak bisa dimanfaatkan. Dia liar dan liar, tidak bisa dipelihara. Dan kalaupun dipelihara, dia daging nggak bisa dimanfaatkan. Dia tidak bisa digunakan alat angkut. Ya. Coba ya ayat ini mengatakan, coba pikirkanlah bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat. Mengapa tidak bersyukur? Ujungnya di situ. Mengapa tidak bersyukur dengan ini? Yang dengan apa binatang-binatang ternak ini mereka bisa senang, mereka bisa dapat kekayaan, mereka bisa mendapatkan makanan, mendapatkan pengangkutan, luar biasa manfaatnya gitu. Mengapa tidak bersyukur dengan itu? Mengapa tidak mikir? Padahal sebetulnya bukan ini saja, banyak sekali yang hal-hal yang harus disyukuri diri sendiri, terhadap diri sendiri. Setiap langkah kita ini hidup sebetulnya tidak bisa hidup kalau tidak ada nikmat dari Allah SWT. Tapi kita seringkali lupa bersyukur. Ya. Nah, untuk bersyukur kita harus menyadari bahwa nikmat itu dari Allah SWT. Tanpa kesadaran bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka kita tidak mampu bersyukur. Kami kita tidak tahu. Padahal semua langkah setiap detik, ya hidup kita ini adalah karena rahmat Allah, karena nikmatnya. Maka kita setiap saat mesti bersyukur. Nah, karena kita seringkali alpa kan ya sering alpa, kadang-kadang kurang bersyukur. Ya. Maka kita tutupi, kita minta ampun kepada Allah. Sebenarnya kan iblis itu kalau diceritakan surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 18. Maka ujung-ujungnya iblis itu mengecohkan manusia supaya menjadi makhluk yang tidak bersyukur. Nanti intinya iblisnya mengecohkan manusia sehingga dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur yang paling parah sebetulnya adalah menjadi musyrik. Bayangin Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan segalanya kebaikan, memberikan rahmatnya, hidup, makanan segala macam. Ya, udah itu dia katakan berdusta tentang Allah. Jadi Allah itu punya anak segala macam. Jadi itu yang paling parah. Ya, tidak bersyukur yang paling parah itu adalah perbuatan syirik. Kemudian perbuatan maksiat juga sebetulnya bentuk ketidaksyukuran kepada Allah SWT. Karena sebetulnya kalau orang buat maksiat, sebetulnya dia harus melihat bahwa langkah yang dia lakukan itu kan Allah larang. Ya, Allah larang, ya Allah yang memberikan banyak kepada manusia, ya, sehingga saking banyaknya apa yang dilakukan manusia dalam ibadat apapun tidak mampu mengimbangi banyaknya yang Allah beri. Oleh karena itu kan memang ada ketidakseimbangan antara apa yang Allah berikan dengan apa yang kita syukuri sebetulnya. Tidak pernah itu. Apa yang nikmat itu tidak terhingga gitu ya. Jadi makanya Allah memberikan banyak sekali kalau perbuatan yang baik kita diganja 10 kali lipat sampai 7 kali lipat, gitu kan? Kalau tidak begitu maka dia jumlahnya terlalu jauh. Gitu. Itu pun juga tidak bisa menyamai dengan kasih sayang Allah SWT pada kita. Demikianlah sebagai bahan renungan, ya, mungkin bahan diskusi juga. Semoga bermanfaat. Ya, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nabil, lanjutan dari ayat 64 sampai 73 ya. Di ayat-ayat yang kita bahas tadi ada beberapa poin pesan penting ya yang tadi dimulai dari ayat 65 ya, ayat 65 yang menjelaskan tentang pengadilan ya, pengadilan
mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yang pada saat itu tidak ada kesempatan untuk berkelit ya, karena semua yang berkaitan dengan kita dilukiskan dengan tangan dan kaki itu yang akan memberikan pengakuan dan kesaksian ya, terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita selama hidup di dunia ini kita bisa berkelit, kita bisa bahkan mungkin meng-hire lawyer ya, pengacara untuk bisa membela kita. Kalau di sana nanti nggak bisa. Kalau kita bayangin kalau di pengadilan nanti itu ya kita diperlihatkan film kita sendiri gitu ya, artinya dan film kita itu dipertontonkan dan dilihat sama semua orang. Nah, itu kan sesuatu yang akan sangat, kalau itu terjadi di waktu kita hidup di dunia, kan akan sangat memalukan gitu ya. Dan kita nggak akan sanggup gitu menghadapi malunya ketika semua yang nanti aib-aib kita ini dibuka. Tapi Allah masih berkenan untuk menutup aib-aib kita itu sampai nanti di hari pengadilan itu sudah nggak ada lagi, semuanya akan mengaku, memberikan kesaksian, dan semuanya akan diputar. Nah, tadi terus dijelaskan juga oleh Ustadz, setelah pengadilan itu, kan tentunya setelah pengadilan itu sudah sebenarnya sudah dapat informasi ya, ini bakal selamat atau enggak gitu ya. Tapi tidak diceritakan setelahnya di surat Yasin, diceritakan di surat Hadid. Tadi Ustaz menjelaskan bagaimana kondisi orang yang mukmin dibanding orang yang munafik tadi yang diceritakan ya. Bagaimana seorang mukmin itu ketika melewati Shiratal Mustaqim itu seperti dia memiliki cahaya di depan maupun di kanan, di sebelah kanannya gitu. Sehingga dia akan mudah untuk melewati dan selamat melewati Shiratal Mustaqim. Nah, yang menarik, dia di situ ketemu sama orang munafik ya. Orang munafik itu karena dia tidak punya cahaya, dia minta. Ini kan menarik ya, artinya suatu ilustrasi ya, wallahu alam yang mungkin wallahu alam realnya seperti apa, tapi di situ kan seperti ada dialog gitu ya, antara orang munafik ketemu di Shiratal Mustaqim, orang munafik tidak punya cahaya karena mungkin orang mukmin ini jalannya cepat, di stop dulu gitu, jangan cepet-cepet, aku butuh cahayamu gitu. Nah, cuman sama orang mukmin ini disuruh kembali ke belakang gitu. Nah, kembali ke belakang ini untuk mengambil cahaya gitu. Nah, anak-anak yang Anda pernah dengar, kembali ke belakang itu, kalau kamu mau mencari cahaya itu waktu hidup di dunia dulu. Sekarang ini ya, apa yang kamu tanam di dunia, ya itu yang akan kamu dapat di sini. Jadi balik lagi ya nggak akan dapat cahaya juga, karena kan nggak akan balik lagi ke dunia. Jadi itu satu yang menarik tadi Ustadz mengaitkan itu dengan surat Al-Hadid ya. Terus tadi di ayat berikutnya itu Allah menjelaskan, memberikan pengandaian ya, pengandaian kan cuman di situ bahwa Allah tuh kalau mau dia bisa berbuat apapun gitu terhadap manusia selagi dia hidup di dunia itu, mau dihancurkan, mau diubah ciptaannya, diubah bentuknya, mau diapapun bisa. Tapi Ana pernah dengar itu
ada beberapa kata yang digunakan di Al-Qur'an yang digunakan untuk melakukan perandaian. Kadang Allah itu Al-Qur'an menggunakan kata idza. Kata idza itu sesuatu yang akan datang tapi pasti terjadi. Seperti idza zulzilatil, idza jaa nasrullah dan seterusnya. Itu sesuatu yang akan datang tapi pasti akan terjadi. Terus yang kedua ada in. In itu insya'a, wa insya'a itu bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau menggunakan kata yang ketiga, lau, itu permisalan yang enggak akan terjadi. Jadi Allah itu kalau Allah mau, itu Allah akan ini, tapi itu enggak terjadi. Kayak di surat Al-Hasyr itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu, itu permisalan, tapi kalau menggunakan kata lau, kata tafsir dengan baca itu, kalau lau itu permisalan yang, tapi Allah nggak akan melakukan itu gitu. Jadi nah ini menariknya di sini menggunakan kata lau gitu. Jadi Allah sebenarnya mau, tapi kalau mau dan sangat bisa, tapi Allah tidak melakukan itu. Terus tadi yang Anda catat tadi apalagi tadi ya? Ini salah satu tanda-tanda penurunan ya, harus pakai kacamata. Di dunia dan tutupi tanda-tanda. Nah, melalui Allah juga menjelaskan tentang umur tadi ya. Ketika kok nggak percaya ketika kamu diberi umur panjang aja sudah banyak yang menurun gitu ya. Apa yang kamu banggakan sebenarnya? Ketika kamu misalnya kuat waktu muda, sebenarnya sebentar aja sudah banyak hilang gitu ya. Termasuk mata berkurang, tadi diceritakan Imam Ja'far ya. Terus ya banyak sekali yang berkurang gitu ya. Dan lama-lama itu nanti akan hilang dengan kematian gitu ya. Nah, itu juga tanda-tanda yang harusnya kita perhatikan, kita tafakuri gitu. Anda pernah cerita pas di awal-awal surat Yasin itu ya, yang Anda pernah cerita yang ada 3 rasul itu, 2 rasul tambahin 1 rasul lagi yang ketiga itu. Anda pernah cerita ada satu ahli tafsir yang mengatakan bahwa rasul-rasul itu adalah salah satunya adalah apa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Ketika misalnya salah satu dalilnya misalnya uban itu adalah pengingat, rasul yang mengingatkan kita bahwa kamu itu sudah mulai tua nih gitu misalnya. Terus mulai ketika kemampuan kita satu persatu mulai hilang, mulai menurun, itu juga Rasul yang mengingatkan kita gitu. Nah ini juga di sini diingatkan lagi bahwa gigi ompong ya. Gigi ompong, Palembang lebih cepat itu kayaknya. Rasulnya lebih cepat datang itu di Palembang. Cukup banyak. Terus khusus untuk orang Palembang ya, lebih cepat Rasulnya datang. Rasulnya lebih cepat datang, Masya Allah. Makanya luar biasa orang Palembang. Banyak Rasul yang datang. Terus apa tadi tanda-tanda melalui umur panjang, ketuaan, kesempatan muda tadi 5 perkara, belum 5 perkara. Ya, apalagi tadi yang baca. Kekuatan itu sementara. Nah, binatang ternak ya tadi ya, binatang ternak yang dijinakkan ya. Yang itu kan tanda yang luar biasa ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat ya, misalnya kayak unta, kuda, ya, gimana bisa digerakkan, dikendalikan oleh bahkan mungkin anak kecil ya. Padahal kalau kuda atau unta itu sadar kekuatan dia gitu ya, wah sudah kita bisa hancur itu, ditendang sekali aja sudah terlempar gitu kan. Jadi tapi Allah jinakkan, Allah wazallalnaha dijinakkan. Nah itu kan suatu tanda-tanda yang harusnya kita tafakuri dan itu kita syukuri. Ujung dari ayat yang dibahas tadi Ustaz tentang kenapa kamu nggak bersyukur. Itu beberapa highlight ya yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nabil.
Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, tafadhol. Kita diskusi santai aja. Ya, yang mau nambahkan atau memperjelas lebih jauh. Iya, iya. Fadal. Lutfi, Haji, ayo mal. Jalan pengantin ayo, Ji. Iya, jangan nganten, baru tahu kan? Calon mantu ini tuh, mantunya adiknya Jid. Oh, Iya, ini ya Hasan ya. Itu si Hasan, ini adiknya Ustadz ya, yang Ustadz Hussein ya. Ini ya. Harimnya kan itu, harimnya Enap tuh Iya, anaknya Cim. anak Habib Qasim ya. Tidak Masya Allah. jauh-jauh, itulah Puru Hah? Ihim tuh, Situ-situlah mutel ya. itulah. Iya, itu. Afala yaskurun.